A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan kita berkenaan dengan ma'rifatun nas, yaitu unsur-unsur yang membentuk daripada nafs atau nafsu. Kemarin kita sudah bahas berkenaan dengan unsur pembentuk nafsu, yaitu fuad. Kali ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu unsur yang membentuk nafs berikutnya, yaitu akal. Ya. Apakah itu akal? Akal itu adalah alat atau kemampuan ya untuk mencerna berbagai macam pengetahuan, informasi, pendapat, keterangan, fakta, data, dan semacamnya itu untuk dipikirkan, ditelaah, dianalisa, kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, itu yang disebut akal, itu adalah kemampuan untuk itu. Segala pengetahuan, informasi, pendapat, keterangan, fakta, dan data itu yang didapat melalui panca indera, yaitu berupa pendengaran dan penglihatan, itu disimpan di dalam memori otak untuk kemudian dibangkitkan. Apa yang disimpan tadi di dalam memori otak tadi dalam bentuk ingatan atau zikir ya. Orang zikir itu kan mengingat dalam bentuk ingatan. Nah, dan kemudian untuk dipikirkan dan ditelaah ya, dalam proses memikirkan, menelaah, itu membangkitkan dari apa yang tersimpan di dalam memori otak tersebut. Itu yang kerja daripada otak atau kerja dari akal. Jadi kerja dari akal itu adalah mengingat, memikirkan, menimbang ya, dengan menggunakan rasio ya, benar atau salah, logis atau tidak, masuk akal atau tidak. Nah, itu proses menimbang segala informasi yang didapat. Ketika memikirkan itu melalui menggunakan rasio untuk menimbang, menelaah, menganalisa, dan kemudian membuat kesimpulan. Itu kerja daripada akal manusia. Akal itu diberikan kemampuan untuk menimbang segala sesuatu dengan benar. Allah memberikan kemampuan dalam akal manusia itu untuk bisa menimbang segala sesuatu itu dengan benar. Dengan syarat, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah data dan fakta itu kredibel. Ya, bukan hoax ya. Kemudian pengetahuan yang banyak dan luas, informasi yang tidak berat sebelah. Jadi informasinya itu harus komplit, tidak berat sebelah. Keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan keterangan itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, karena itu kita sebagai manusia itu jangan takut untuk menggali ilmu, mencari ilmu pengetahuan, menggali informasi, pendapat dan sebagainya, itu dari siapapun, dari aliran manapun, dari ustadz, ulama manapun, jangan takut untuk itu. Bahkan dari orang-orang kafir sekalipun ya, dari sumber pengetahuan manapun, maka jangan takut untuk menggali informasi pengetahuan tersebut. Karena akal itu diberi kemampuan oleh Allah untuk menimbang mana yang hak, mana yang batil.
sejauh apa yang diterima itu bisa dipertanggungjawabkan secara logis, secara informasinya, data faktanya benar, ya, bukan sesuatu yang tipu menipu atau hoax. Sehingga kita kemarin sudah sampaikan, jangan sampai perasaan yang ada di dalam fuad itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang taklid buta, ya, yang takut untuk menggali informasi dan pengetahuan dari banyak orang. Jangan sampai fuad kita menghalangi masuknya bermacam informasi ke dalam memori otak kita. Karena kalau itu terhalangi, sehingga memori otak itu menerima informasi-informasi yang berat sebelah, yang tidak kredibel, yang hanya setengah-setengah, maka kerja dari otak itu menjadi tidak objektif. Karena banyak orang itu hanya karena mengikuti ahwa, mengikuti selera, ya, mereka melarang untuk mencari pengetahuan dari ustadz ini, dari orang itu, dari siapa, si fulan dan sebagainya. Itu banyak orang yang berkata seperti itu hanya karena takut, ya, akalnya itu bekerja dengan benar. Takut akalnya itu bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan Allah. Dapat menimbang segala sesuatu dengan benar karena banyaknya atau karena sempurnanya informasi yang didapat. Karena akal itu diberikan oleh Allah kemampuan untuk menimbang mana yang benar, mana yang salah, mana yang logis dan tidak logis, dan bisa menelaah segala informasi yang berbeda itu secara objektif. Itu yang dimampukan oleh akal. Maka ketika akal itu kurang informasi, data dan faktanya tidak kredibel, pendapat dan bermacam pengetahuan dari yang lain itu kurang, maka akal tidak dapat bekerja secara benar. Daya timbangnya, ya, rasionya, kerja rasionya itu tidak bisa bekerja dengan benar karena dia tidak punya perbandingan. Ya, rasio itu kan perbandingan. Cara menimbang itu kan harusnya ada perbandingannya. Pendapat ini seperti ini, pendapat ini seperti ini, informasi ini seperti ini, informasi yang lain seperti ini. Nah, rasio itu akan bekerja untuk menimbang itu. Kalau informasinya tidak komplit, hanya berat sebelah, maka akal tidak dapat bekerja dengan secara optimal. Sehingga karena akal tadi tidak bekerja dengan optimal, rasionya tidak bekerja dengan benar, maka analisa dan juga kesimpulan yang dihasilkan itu bukan lagi berlandaskan akal. Ya. Ini yang harus kita pahami, bahwasanya akal itu bekerja dengan benar, bekerja dengan baik apabila informasi, pengetahuan,
ilmu, dan segala macam yang berkaitan dengan itu didapat dengan sebanyak-banyaknya, tidak berat sebelah. Kemudian didapat dengan banyak cara, banyak kesempatan. Ya. Itu berkenaan dengan akal. Maka sesuatu yang dilakukan bukan berdasarkan pada keilmuan, pada keterangan yang komplit, yang kredibel, fakta-fakta yang kredibel, data-data yang valid, maka itu bukan akal namanya. Penelaahan, pengambilan kesimpulan yang tidak didasarkan kepada informasi, pengetahuan, ilmu, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu secara komplit, itu bukan lagi akal namanya, melainkan dhon atau prasangka. Ya. Jadi itu bedanya antara akal dan prasangka itu di situ. Kalau akal itu kerja daripada otak untuk memikirkan, menelaah, kemudian menimbang segala sesuatu itu berdasarkan pengetahuan yang komplit, yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan. Sementara kalau dhon atau prasangka itu adalah kerja daripada otak yang atau kesimpulan yang dihasilkan bukan berdasarkan pengetahuan, informasi, data fakta yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu perbedaan antara akal dan dhon. Nah, kemudian dari sekitar lebih daripada 80 ayat yang berkenaan dengan akal, ya, yang membahas mengenai akal, itu tidak ada satupun ayat yang berbicara tentang akal atau orang-orang yang akal, baik itu takkilun, yakilun, ulul albab, ulul asmi dan sebagainya, ya. Kemudian tatafakarun, ya, dan semacamnya, itu yang berkonotasi negatif. Semuanya penggunaan akal, baik itu mengingat, berpikir, ya, menelaah, ulul albab dan sebagainya, itu semuanya berkonotasi positif. Artinya kewajiban manusia untuk menggunakan akalnya. Dan syarat untuk akalnya itu bekerja itu harus dengan data dan informasi yang komplit dan kredibel. Nah, maka ketika ada orang yang berkata, salah besar jika ada yang mengatakan, ya maksudnya itu, bahwasanya janganlah kalian menggunakan akal, tapi gunakan dalil. Nah, ini adalah pernyataan yang salah, keliru. Jangan kalian menggunakan akal, pakai dalil. Ini pernyataan yang keliru. Karena tidak ada akal tanpa dalil. Atau tidak ada dalil yang tidak sejalan dengan akal, maksudnya begitu. Setiap dalil itu pasti sejalan dengan akal. Dan bukan akal namanya jika tidak sejalan dengan dalil. Sama saja dibolak-balik. Jadi tidak ada dalil yang hak jika tidak sesuai dengan akal, yang tidak bisa diterima dengan akal. Begitupun juga
tidak bisa disebut akal jika tidak sejalan dengan dalil yang benar. Jadi pernyataan yang keliru kalau ada yang mengatakan jangan kamu menggunakan akalmu, jangan menggunakan akal, pakai dalil. Itu pernyataan keliru. Karena baik akal maupun dalil itu sejalan. Mereka berjalan beriringan. Tidak ada dalil tanpa yang menyelisih akal, begitu juga tidak disebut akal jika tidak didasarkan kepada dalil. Nah, ini sebagaimana halnya yang difirmankan Allah di dalam surat Ibrahim di ayat terakhir, di ayat ke-52, Allah berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal hada balagu, ini balagun balighun. Allahu akbar. Balik itu penyampaian, ya. Tidak ada penjelasan maksudnya, tidak ada penyampaian, tidak ada sesuatu yang disampaikan dalam hal ini, dalam Al-Quran ini, linnas bagi manusia, baliyung daru, agar mereka diberi peringatan, ya, dzikir itu, baliyung daru, agar mereka diberi peringatan, bihi dengannya, baliya lamu, dan mereka itu mengetahui, annama bahwasanya huwa dia, ilahun adalah ilah wahid yang maha esa, waliyadzakaru, dan agar orang-orang yang mengingat, yang mau menggunakan ingatannya itu, ulul albab, menjadi orang-orang yang berakal. Waliyadzakaru, yang mereka itu menggunakan akal. Mereka itu menjadi ulul albab. Ulul albab itu orang-orang yang berakal, orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dari pengetahuan, informasi, ilmu, pengetahuan, dan segala macamnya itu. Ya. Jadi ini keterangannya bahwasanya Al-Quran ini adalah penjelasan. Jadi tidak ada dalil gitu loh yang tidak sejalan dengan akal, dengan orang-orang yang menggunakan akalnya. Artinya orang-orang yang menggunakan akalnya itu adalah orang-orang yang dia berpikir, dia menelaah, menimbang, menganalisa segala sesuatu itu berdasarkan dalil. Kalau tidak berdasarkan dalil, maka itu bukan orang-orang yang berakal namanya. Itu dulu berkaitan dengan akal, bahwasanya akal itu adalah sesuatu yang dia dapat bekerja, bagian daripada unsur yang membangun jiwa manusia, yang dia bekerja karena berdasarkan pada pengetahuan, ilmu yang banyak, yang komplit, pengetahuan yang luas, data fakta yang kredibel, dan segala macamnya. Jika bukan dengan itu, maka itu tidak bisa disebut dengan akal. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.